Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita kali ini yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Di kalangan pribumi muncul pemuka-pemuka yang mampu menggerakkan rakyat untuk melawan bangsa kolonial. Berikut ini adalah bentuk-bentuk perlawanan kerajaan-kerajaan dan rakyat dalam menentang koloni Barat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Perlawanan Pattimura, latar belakangnya yaitu tidak ingin Belanda kembali di Maluku. Pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkeh. Pattimura berhasil merebut benteng Dürstede dan benteng Deverdix. Perlawanannya yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Pattimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Perlawanan Pangeran Diponegoro, latar belakangnya adalah campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para pejabat kesultanan diberlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda, Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Tokoh perlawanannya yaitu Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasa, Kyai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Pada tahun 1827, Belanda berhasil mengetahui bagaimana cara untuk memanfaatkan serdadu-serdadu mereka. Belanda menerapkan benteng Stelsel. Tujuan dari benteng Stelsel adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan jalan mendirikan pusat-pusat pertahanan berupa benteng di daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro berakhir setelah pemerintah kolonial Belanda menangkap Diponegoro pada saat melakukan perundingan dan kemudian diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Dan akhirnya di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855 beliau meninggal. Perlawanan Kesultanan Palembang, latar belakang adalah keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Sultan Badarudin memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Akibat perjanjian Tuntang tahun 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London pada tahun 1814. Pada tahun 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate. Perlawanan Imam Bonjol, latar belakangnya adalah konflik internal antara kaum Patri dan kaum adat. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Patri. Pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum adat dan kaum Patri berdamai melalui perjanjian Masang pada tahun 1825. Perjanjian Masang ini berisi bahwa kaum Patri hanya boleh berdagang dengan Belanda. Kaum adat dan kaum Patri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui Plakat Puncak Pato yang menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya.
di mana plakat patung ini pemberlakuan syariat Islam di seluruh tanah Minang. Pada tahun 1833, pemerintah kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya, di mana plakat panjang ini berisi larangan peperangan di wilayah Minangkabau. Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk menangkap Imam Bonjol. Pada tahun 1839, Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado. Perlawanan lainnya adalah perlawanan dari rakyat Aceh. Latar belakang adalah keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Vat Neerlandisa, yang artinya politik Belanda menyatukan wilayah-wilayah jajahan Belanda di Nusantara melalui perjanjian. Perang Aceh bermula ketika Sultan Mahmud menolak permintaan Belanda agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Sultan Mahmud wafat karena kolera. Ia digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Shah dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Shah. Meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung dengan sengit. Hal ini membuat Belanda harus menerapkan strategi baru, yaitu memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh dalam rangka mematikan sumber ekonomi dan pendapatan kesultanan. Perjuangan rakyat Aceh sangat sulit untuk ditaklukkan hingga akhirnya Belanda berkonsultasi dengan orientalis Belanda yaitu Snoek Hongruje. Belanda menerima saran Snoek Hongruje dengan mengadu domba kaum bangsawan yaitu Ule Balang dengan kaum ulama. Pada tahun 1903, pasukan Marsose yang bertugas menghancurkan kantong pertahanan rakyat Aceh dengan cepat menewaskan Teuku Umar. Perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh istrinya yaitu Cut Nyak Dien. Pada tahun 1905, Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Perlawanan terhadap Belanda yang selanjutnya yaitu perlawanan Sisingamangaraja ke-12. Latar belakang adalah sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Juga penyebaran agama Nasrani oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan terhadap penduduk setempat. Pada tahun 1894, Belanda melakukan serangan ke pusat pemerintahan kerajaan Batak di Bakara. Sisingamangaraja ke-12 berhasil lolos dan melarikan diri ke daerah Pakpak. Pada tahun 1907, Belanda kembali melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 tidak menyerah dan terus melanjutkan perjuangannya. Pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 tewas dalam pertempuran di hutan Simsin. Perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali, latar belakangnya adalah adanya hak tawan karang yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali. Hak tawan karang ini yaitu hak tersebut menyatakan bahwa kerajaan di Bali berhak merampas dan menyita barang-barang serta kapal-kapal yang terdampar di Pulau Bali. Kerajaan Karangasem dan Buleleng tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, di mana tokohnya adalah Raja Buleleng yaitu Ai Gusti Ngurah Made Karangasem dan Ai Gusti Ketut Jelantik. Raja Buleleng Ai Gusti Ngurah Made Karangasem dan Ai Gusti Ketut Jelantik membalas tipu daya Belanda dengan merampas kapal Belanda pada tahun 1844. Pada tanggal 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga. Perlawanan Kesultanan Banjar, latar belakang yaitu monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi.
Beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan, juga intervensi Belanda terhadap urusan internal Kerajaan Banjar, juga keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Tokohnya yaitu Pangeran Antasari atau Panembahan Amiruddin Khalifatillah Mukminin, juga Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862. Pada tanggal 28 April 1962 terjadi pertempuran Pangrangon yang dianggap sebagai awal Perang Banjarmasin. Pada tahun 1962, Pangeran Antasari wafat karena sakit yang dideritanya. Dampak penjajahan bangsa Eropa, beberapa pengaruh kolonialisme, yaitu di bidang politik, di mana jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya dapat menempati jabatan kecil. Pada bidang hukum, penggunaan istilah-istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat kita temukan dalam hukum Indonesia, misalnya onslek untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Pada bidang ekonomi, pemerintah kolonial telah menetapkan kebijakan sistem tanam paksa, sewa tanah, ekonomi uang, dan kerja kontrak. Pada bidang sosial, pengaruh kolonialisme dalam bidang sosial dapat kita temui dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Hingga saat ini, penggunaan kosakata Belanda dan Portugis ada yang diserap dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Belanda backlanding atau bengkel dan bahasa Portugis mentega atau mentega. Pada bidang budaya, dalam bidang arsitektur terdapat gaya arsitektur Indis, yakni bangunan dengan perpaduan gaya asli Indonesia dengan kolonial Belanda. Demikian tadi pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pokok bahasan yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.